Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore, karena ini videonya diambil waktu sore hari, sehari setelah hari Valentine. Jadi hari ini aku mau bahas sesuatu yang menarik, mau bahas puisi. Kita mau analisis satu puisi yang fenomenal dari penyair fenomenal di Indonesia juga. Aku nggak tahu sih, tapi kalian udah pernah dengar puisi ini atau belum? Yang jelas kalian harus tahu. Seenggaknya setelah dengar analisis ini, kalian akan penasaran sama bentuk dari puisinya. Sebelum itu, kenalan dulu ya. Nama aku Faisnania Rehan dengan NIM 25050760039. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2025 dari Universitas Mula Warman. Oh iya, kelas A. Nah, hari ini aku mau bahas puisi. Kayak yang tadi aku sempat singgung di awal, puisinya itu dari penyair yang fenomenal, terkenal, kayak sangat-sangat frontal sekali dalam meluapkan kata-katanya. Termasuk di puisi yang ini, dia sangat amat romantis. Puisinya siapa? Iya benar, puisinya Rendra yang judulnya adalah Surat Cinta. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas struktur fisik sama batinnya, yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Pertama kita bakal bahas dulu struktur fisiknya yang kelihatan. Nah, yang pertama kan ada tipografi alias tata letak. Menurut aku, karena sesuai judulnya nih, Surat Cinta ini beneran kayak surat gitu, surat panjang yang meluap-luap, yang isinya curhat banget dari Renda yang ditulis buat kekasihnya di Narti. Beneran kayak surat, sesuai judulnya Surat Cinta. Bahasanya tuh, bukan bahasanya sih, tata letaknya tuh kayak ngalir, terus bebas. Tapi tiap kita baca tuh kita ngerasain gitu, kita ngerasain kalau ini tuh surat yang ditulisnya panjang dan emang penuh hati. Terus ada diksi. Renda tuh jago banget emang main kata-kata ya. Diksinya tuh ringan, kita tahu diksinya tuh familiar, tapi pas kita baca tuh langsung kena gitu, kayak kita langsung ikut masuk ke perasaannya Rendra buat dinartiin. Kayak waktu dia bilang, ku tulis surat ini kalau hujan gerimis, itu rasanya kayak dapet banget ya suasananya. Terus ada imaji itu tadi aku sempat singgung juga, aku tulis surat ini kalau hujan gerimis. Itu kita jadi ngerasain kan, ada imaji alias citraan, pendengaran hujan gerimis yang turun dari bumi membasahi waktu dia nulis surat itu romantis banget. Terus ada juga part di bagian di puisinya yang bunyinya itu kayak dengar tambur mainan anak-anak. Kita jadi bisa membayangkan mendengar suara itu juga gitu. Nah, terus ada majasnya si Rendra ini tuh main banget dipersonifikasi sama metafora. Dia jago sekali menghidupkan benda-benda mati seolah dia ada dan ikut bermain. Seperti waktu dia nulis angin mendesah, merayu dan mendesah, itu tuh kayak kita seolah-olah bisa merasakan angin itu mendesah, padahal angin ini kan benda mati. Terus ada apa lagi ya? Kata konkret. Nah, kata konkret ini tuh kata yang sebenarnya. Nah, justru itu, ini adalah kekuatan dari puisi ini menurutku. Rendra pakai kata konkret itu banyak, tapi kita tetap bisa banget masuk ke dalam puisinya. Tiap kita baca, kayak beneran diajak ikut ngerayu di Narti supaya mau jadi istrinya. Kayak waktu dia bilang, aku ingin melamarmu, aku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Itu romantis banget kan, kayak yearningnya tuh dapet, kayak rindu banget, aku pengen banget, aku bucin.
Terus ada ada tema nih, kita masuk ke struktur yang enggak terlihatnya. Ada temanya di sini of course kerinduan. Kalau menurut aku dia tuh di sini menggambarkan rindu banget. Terus ada kesetiaan ya, karena menurut aku zaman sekarang nih mana ada sih laki-laki yang mau merobek dadanya dengan sadar menuliskan surat cinta sepanjang itu buat perempuan yang dia suka di zaman sekarang. Kayaknya Rendra kalau di zaman sekarang udah dibilangin bucin akut kali ya, sampai tipe dah tuh ngomong. Nah terus selain itu tuh menurutku temanya ada banyak banget ya. Ada komitmen yang dituliskan Rendra di dalam surat itu, kayak dia ngajak pasti nih, ayo aku tuh pengen ngelamar kamu, aku maunya kamu jadi ibu dari anak-anak aku. Itu kayak gila, itu gentleman banget. Bayangin deh dikasih surat sepanjang itu dalam bentuk puisi sama laki-laki yang cinta sama kamu. Siapa sih perempuan mana yang gak luluh? Terus ada rasanya of course kalau menurut aku rasanya tuh hangat ya, perasaan romantis, perasaan yang kayak melambangkan setia banget gitu. Kayak ada perasaan rasa ingin yang menggebu-gebu, yearning tadi, kayak rasa ingin mendapatkan, sangat ingin mendapatkan sekali. Aku merasakan itu sih di puisinya ini. Terus ada amanat. Nah, kalau menurut aku amanat dari puisi ini tuh banyak ya sebenarnya. Salah satunya tuh puisi ini tuh ngajarin kalau beneran cinta tuh yang ngomong sejelas-jelasnya. Kamu harus jujur, kamu harus berani mengungkapkan itu apapun hasilnya. Kalau cinta itu harus dibuktiin, mau itu bentuknya surat, mau itu kamu nganu langsung, yang penting kamu harus ngomong, jangan diem aja. Kayak amanatnya adalah kalau kita cinta kita harus berani ngomong, kita harus berani jujur, kita harus ngelakuin apapun itu demi mendapatkan seseorang yang kita cinta, yang kita suka. Nah, jadi itu aja deh kayaknya. Yang jelas puisinya Rendra yang surat cinta ini beneran ngebuka pikiran aku, ngebuka sisinya aku yang selama ini suka banget sama puisinya yang Sapardi. Selama ini aku suka banget sama puisinya Sapardi, sesuka itu. Aku tahu Rendra, tapi aku nggak tahu kalau dia ternyata cukup romantis. Kalau Rendra ini ternyata cukup romantis. Dan puisi surat cinta ini itu bikin aku jadi jatuh cinta banget. Kayak jadi pengen tahu banget soal si Rendra dan tulisan-tulisannya yang ternyata emang seromantis itu. Tapi kata-katanya tuh bukan kata-kata yang banyak majas-majas berlebihannya gitu. Kayak yang kita ngerti tapi tetap kena di hati, kayak beneran aduh ternyata seromantis ini ya dia. Nah di situ sih jadi Rendra beneran bikin aku jadi punya sudut pandang baru tentang cinta lewat puisi-puisi yang dia tulis. Jangan lupa baca Rendra juga ya, jangan Sapardi doang. Sapardi bagus sih, cuma ternyata puisi-puisinya Rendra yang romantis-romantis ini lumayan ngena hati kalau kalian suka puisi juga kayak aku. Nah, segitu aja kali ya pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan dan bisa relate. Jangan lupa kepoin puisinya secara lebih mendalam ya, karena itu isinya beneran yearning yang curhat banget, yang kayak merayu banget untuk bisa jadi kekasihnya, bisa jadi istrinya. Sebagai perempuan, kalian yang nonton pasti juga akan bisa menempatkan diri di posisinya di Narti. Mungkin akan langsung luluh menjadi mentega, seluruhnya mencair, dan akan langsung menerima pinangan itu mungkin ya, karena aku juga sama. Baiklah, segitu aja. Karena kalau misalnya aku lanjut curhatnya bakal jadi lama banget, jadi cukup segitu aja. Sekian, terima kasih.
Jangan lupa kepoin puisinya Rendra, tolong baca sampai habis dan komen juga gimana perasaan kalian setelah baca puisi itu. Apakah kalian merasakan hal yang sama denganku? Dan jangan lupa buat baca puisi-puisi lain yang romantis-romantis juga. Tapi nggak usah romantis sih, puisi yang lain juga bagus. Intinya, terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga analisis yang setengah ngobrol ini bisa membuka perspektif baru kalian tentang dunia puisi dan penyair-penyair hebat di Indonesia yang ternyata punya sisi lain kalau dibuka lebih dalam, kalau dicari tahu lebih dalam. Jadi sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi sama aku di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.